Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu bersama Bapak Ibu, guru-guru saya sebetulnya. Jadi saya berdoa terlebih dahulu dalam hati. Sa guru, sa ilmu, ulah saling ngaganggu. Apapun yang diucapkan di depannya ini adalah anaknya. Perkenalkan, saya Ahmad, CGP 11, Angkatan 11, Bapak. Hari ini mau menyampaikan atau memaparkan diskusi terkait dengan budaya positif. Aksi Nata. Selanjutnya. Next. Dan ini PP dan juga fasilitator saya, Bu Widiarti, SPD MPDMH, dan Bu Reni Handayani, SPD. Beliau yang membimbing saya selama pelaksanaan CGP ini. Saya kira kalau pemahamannya udah kita bahas dari ini saja. Oh, diisi yang bawah, di plus itu boleh. Nah, di situ tulis aja budaya positifnya apa kira-kira Bapak Ibu, mohon izin. Kalau udah diketik, tulis aja di publish langsung, kalau udah di publish aja. Tidak ada namanya insya Allah, kecuali kalau udah yang pakai sama pakai pandai.
Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. SMA Cik kembar bisa. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan secara kontinu. Betul. Tanpa adanya keberlanjutan atau secara kontinu terus menerus, biasanya mengalami penurunan. Misalkan ada razia, selanjutnya tidak ada, anak semangat peserta didik akan menurun. Nilai-nilai kebaikan sesuai norma agama, hukum, budaya yang baik agar SDM unggul. Kemudian mengapa budaya positif ini harus diterapkan mungkin ya? Yang pertama, budaya yang ada tertanam dalam diri untuk munculnya kesadaran. Nah ini kesadaran dalam diri. Jadi bukan karena tadi misalkan karena faktor ekstrinsik dari luar, tapi dari tumbuh dari dirinya sendiri ya. Semuanya sudah tertanam di guru SMA Cikembar, insya Allah. Itu bukan dari saya sendiri, tapi dari PP kemarin yang mantau ke sini, Bapak Ibu. Jadi, luar biasa. Yang ketiga, bagaimana budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah kita atau dikembangkan di sekolah kita ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, di bagaimana? Digeser ya, ada kepala di itu. Oh, mengapa dilaksanakan, harus dilaksanakan budaya positif ini. Nah, ada yang bagaimana, digeser aja.
Next Bu, budaya positif. Kalau ini mohon izin Pak Ustadz, ini mohon dibimbingannya, arahannya. Jadi startnya itu mulai dari ini Ali Imran ayat 159. Artinya maka berkat Allah, rahmat Allah engkau kepada Nabi Muhammad ya, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kurang lebih pembahasan yang akan dibahas sekarang itu terkait dengan surat ini isinya. Baik tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, kemudian apalagi kebutuhan dasar manusia, itu tertuang di sini semuanya. Ada musyawarahnya, ada lemah lembut, bagaimana menanamkan sikap baik pada peserta didik. Mungkin di Pak Eli juga sama ya, ada mohon izin balik untuk artinya maka berkat Allah, rahmat Allah engkau kepada Nabi Muhammad ya, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
paradigma belajar, kemudian adanya disiplin positif, yaitu teori kontrol William Blazer, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan berakhir dengan segitiga restitusi. Selanjutnya Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara itu memaparkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat peserta didik baik sesuai dengan kodrat zaman, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi tugas guru, bapak ibu guru adalah menuntun peserta didik dan selalu berpihak pada peserta didik. Kemudian prinsip pembelajarannya itu yang digaungkan sekarang, prinsip pembelajaran dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini tentu sebetulnya telah diterapkan oleh Bapak Ibu juga dalam proses pembelajaran, yaitu pada dasarnya mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan kemampuan bakat yang dimilikinya. Jadi tidak dipaksakan. Mungkin kalau dulu saya waktu SD itu belum bisa pulang kalau belum bisa menghafal raraban perkalian ya. Belajar melalui pengalaman. Dan yang kedua, dialog. Belajar melalui pengalaman bisa peserta didik melakukan, mempraktekkan, mengalami, kemudian pengamatan, boleh mengamati, misalkan ada salah satu guru favorit, bagaimana proses mengajarkannya, ada yang lagi praktek diamati oleh peserta didik. Ah Pak, nggak mau saya belajar seperti itu. Boleh dialog pada diri sendiri atau pada orang lain, bertanya, bisa menggunakan media buku, bisa sumber materinya bisa menggunakan internet. Lanjut Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal siswa dapat terdorong dari dalam diri mereka. Bapak Ibu tentu sudah sangat memahami tentang kebajikan universal, ya, yaitu tentang percaya diri, kemudian peduli, kemudian apalagi tanggung jawab dan lain sebagainya. Banyak sekali kebajikan universal yang mungkin bisa di searching juga di Google Pak. Lanjut Ibu. Efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, kritikan penguatan karakter. Keempat, menentukan pilihan adalah hak masing-masing individu. Jadi keempat ini adalah upaya dalam mendorong tumbuh kembangnya disiplin positif pada peserta didik. Selanjutnya Ibu. Yang pertama, guru tidak bisa mengontrol siswa, mereka lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Tadi mendengar cerita dari Pak Ai luar biasa ya. Betul sekali, udah diterapkan. Jadi sebelum ini nyampe slide di sini, Pak Ai tahun berapa itu Pak Ai? Berapa ya? Nah, sekarang udah mulai ini. Ternyata konsep itu udah diterapkan ya. Mungkin dulu dianggap sama teman atau guru yang lain lebih ngawawoi budak. Padahal itu justru mendorong peserta didik supaya tidak menjauh. Kadang kalau misalkan kita masih menggunakan teknik atau cara yang klasik, penekanannya pada penghukuman, justru seperti melempar bola kastik ke tembok. Semakin keras melempar, maka bola kastik akan kembali ke kita semakin keras pula. Beda dengan lembut. Bola kastik ke tembok, dilempar akan mudah ditangkap kembalinya. Ya. Tapi kalau keras akan sulit untuk ditangkap seperti itu. Intinya peserta didik akan mudah dikendalikan. Dan terbukti Bapak Ibu, tahun sekarang juga Pak Ai itu mendapat kaos angkatan 37 ya Pak ya. Cuma satu-satunya guru yang diberi oleh siswa kaos yang warna hitam 37 ya. Artinya peserta didik sudah terkontrol secara psikologinya. Itu salah satu keberhasilan buat satu guru. Positif, efektif, dan bermanfaat pada peserta didik. Ketika ada penguatan, maka akan tumbuh sebuah motivasi, dorongan, sehingga peserta didik mampu
tumbuh berkembang sesuai dengan potensinya. Berbicara mengenai motivasi, ada dua hal tentunya yang sering kita bahas, sering kita dengar, yaitu motivasi tumbuh ketika dua faktor, faktor ekstrinsik dan juga intrinsik. Ekstrinsik ini terkait dengan hukuman, dan kedua hadiah. Jadi kalau misalkan kalau telat bonus, misalkan di pelajaran olahraga telat datang keliling 5 keliling, nah ini sebuah hukuman. Atau kamu bisa menjawab, saya kasih hadiah beng-beng satu. Nah ini salah satu bentuk faktor ekstrinsik yang mendorong motivasi peserta didik dalam belajar. Begitupun kita sebagai bapak ibu guru. Mungkin kalau sama pemangku kebijakan yang ikut guru penggerak dapat bonus sekian persen dari gaji, misalkan penambahan gaji, pasti akan lebih semangat Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik. Nah, yang harus dimunculkan di dalam proses pembelajaran adalah ini, muncul dalam diri peserta didik, dalam diri kita juga sebagai guru, karena ada program guru penggerak. Kalau tidak ada faktor dalam diri mau ikut, mau mencoba, itu susah sebenarnya, sulit, karena faktor intrinsik ini sangat berpengaruh. Mungkin faktornya kenapa tidak mau dan sebagainya bisa aja dengan faktor kesibukan dan sebagainya, itu menjadi dasar masing-masing tentunya. Dari muncul dalam diri ini, ketika muncul dalam diri maka akan timbul kebajikan universal. Kebajikan universal ini yaitu bagaimana dia bertanggung jawab, disiplin, pribadi yang mampu menggerakkan orang lain, dan lain sebagainya. Dalam konteks di proses pembelajaran dengan peserta didik, tentunya biasanya adanya ditimbulkan keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu keyakinan kelas istilahnya membuat tata tertib kelas atau tata tertib pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan ini, hanya sekarang dirubah namanya jadi keyakinan kelas. Yang membedakannya tentunya kalau peraturan itu dibuat berdasarkan keinginan satu pihak, mungkin dari guru. Kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, baik dari guru, siswa, mengkomunikasikan, berdiskusi apa yang harus dibuat, seperti itu. Kritikan penguatan karakter diharapkan tentunya tidak hanya memberikan pujian, kritikan pun harus ditimbulkan, dimunculkan pada peserta didik berupa umpan balik yang dirancang untuk membantu siswa memperbaiki dirinya, bukan menjudge kesalahannya. Jadi pendekatan ini fokus perkembangannya pada peningkatan, bukan hanya penemuan kesalahannya. Seperti halnya contoh tadi Bapak, dengan berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah ini. Kemudian pembuat rasa bersalah, guru berkata kepada peserta didik untuk tidak apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua kamu. Jadi guys, masalah di tambahan deh, ini. Sebagai teman, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Ngobrol, diskusi. Seorang manajer itu mengontrol, ya Bapak Ibu, mengontrol bagaimana membuat program supaya apa yang menjadi keluh kesah peserta didik itu dapat diatasi. Nah, itu sebagai manajer. Ya. Nah, ada namanya segitiga restitusi. Itu yang tadi. Segitiga restitusi ini sebetulnya udah sering dilakukan ketika peserta didik bermasalah, dipanggil, kemudian ngobrol, ditanya permasalahannya apa dan lain sebagainya. Kemudian apa solusinya, yang kenapa kamu sampai misalkan ada iseng nyentrik babaturana, kenapa seperti itu. Kemudian divalidasi lagi kebiasaan sebelumnya seperti apa.
selanjutnya Ibu. Nah ini adalah kemudian saya memanggil, kemudian ditambahkan di situ, ditanamkan segitiga restitusi, bukan segitiga prostitusi ini. Nah, ya, nyelempet. Nah di situ. Jadi si penanganan ini tentunya Bapak Ibu sudah sama tadi seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, mulai dari untuk lebih lengkapnya video ini boleh Bapak tonton di YouTube saya. Ini hanya cuplikan saja. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat dan yang terakhir menurut si William tadi itu menentukan pilihan adalah hak masing-masing individu. Jadi dari tahapan awal tadi sampai akhir itu tidak mungkin kita menentukan mana kudu kieu, mana kudu kieu, nggak bisa pada peserta. Akan tetapi bagaimana kewajiban guru mendorong peserta didik agar bertahan atau mampu berkembang di dalam kehidupannya ke depan sesuai dengan tadi kodrat alam, kodrat zaman, ya. Alamnya, kondisi dianya, zamannya, tentunya dengan perubahan teknologi yang sekarang kita harus mampu menyesuaikan itu. Nah, ada di terkait dengan menentukan pilihan ini ada 5 kebutuhan dasar manusia tentunya. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Yang pertama, bertahan hidup. Ini terkait dengan kebutuhan makan, minum, dan sebagainya. Ini terkait dengan fisiologis. Kemudian penguasaan, kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Jadi, wah, kurang teh bisa gitu teh, seperti itu. Kurang mampu, saya punya potensi. Nah gitu. Jadi dia berharap tetap ada salah satu pujian. Pada dasarnya manusia itu seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, dan tentunya tidak hanya berlaku pada peserta didik, kita pun semua
sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. Ketika lingkungan sudah menerima, maka nyaman datang ke sekolah teh Bapak Ibu ya. Aduh, geninganan gina ke sekolah teh gitu, resep Senin deh atau hari Senin teh gitu, seperti itu. Bukan sebaliknya lah gitu ya. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa dan lain sebagainya, tentunya sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Tentu setiap individu memiliki atau memiliki kebutuhan kesenangan masing-masing. Kemudian kebutuhan kebebasan mengekspresikannya. Jika tadi si Arif dan resepnya gitu. Jadi mungkin ada kebutuhan yang meluapkan emosi dan sebagainya. Nah, tentu kita sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimana menganalisa kebutuhan tersebut. Nah, jadi pada dasarnya 5 kebutuhan manusia ini diharapkan kita mampu mempraktekkan, melaksanakan dalam proses pembelajaran baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Lanjutnya Ibu. Nah, pada akhirnya di sini surah Al-Imran ayat 104, artinya hendaklah Anda di antara kamu segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Mungkin saya nggak bisa memaparkan karena banyak Pak Ustadz di sini. Hanya sekilas aja, mohon izin Pak Ustadz. Jadi pada dasarnya kewajiban kita kepada peserta didik adalah mendorong kumaha-carana budak menjadi kepada kebajikan. Tadi disebutkan ya menyeru saja, kebajikan ini ternyata di Al-Quran juga ada. Tadi di teori itu kebajikan universal, padahal di Al-Quran apa saya gitu. Sebetulnya udah ada. Menyuruh berbuat ma'ruf, menyuruh kebaikan dan sebagainya, mencegah dari yang munkar. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Pada dasarnya kalau kita dimasukkan ke di Al-Quran, ternyata semuanya sudah ada. Selanjutnya, Ibu, satu lagi. Jadi guru itu tidaklah usah punya niat bikin pintar. Capek, cenah. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Masalah murid kelak jadi pintar atau tidak itu serahkan pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapatkan hidayah. Seperti itu. Jadi intinya kewajiban kita mendorong, mengarahkan, menuntun peserta didik dan istiqomah juga mungkin penting. Alhamdulillah, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya. Semoga apa yang udah kita diskusikan menjadi kebaikan ke depannya. Sebelum ditutup, mungkin satu hal yang satu atau dua aja yang sedikit memaparkan ulasan yang udah disampaikan dari awal sampai akhir dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau melihat dari pemaparannya, insya Allah baik Pak, dari awal sampai selesai. Kita berharap bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sedemikian rupa dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita berperan sebagai guru, sebagai pemimpin, ya jangan lupa, ya sebagai pendidik yang akan membuat anak-anak kita ke depan lebih baik daripada kita. Nah, kemudian untuk diterapkan dalam kegiatan langsung di sekolah tentu sangat tergantung kepada banyak faktor yang mungkin bisa jadi kendala, bisa juga jadi faktor yang membuat ini lebih baik gitu. Hanya mudah-mudahan melalui pemaparan ini kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ai. Selanjutnya luar biasa sekali ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kesimpulan? Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyimpulkan dari hal-hal kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ya. Nabi Khidir dengan Musa ketika itu, di mana kedua hamba Allah ini diberikan kelebihan dan kekurangan. Khidir diberikan kelebihan sesuatu yang tabirnya melalui firman Allah, dan Musa ketika itu ingin belajar. Ketika berguru, yang pertama jadi tutor, yang kedua sebagai murid harus sabar. Nah, tentunya ketika sekarang kita melihat kita dengan metode dengan mungkin contoh tauladan dari orang tuanya kurang, maka kita sebagai gurunya harus bersabar. Dan sesuai dengan tadi kita berdoa ketika Kiai Haji Maimun Jubair mengatakan setiap kita berduduk sehabis sholat, kita mendoakan agar murid-murid kita hatinya diluluhkan, pikirannya dibukakan, sehingga ilmu-ilmu yang Allah berikan itu nyampe ke dalam hati, akhirnya mendapatkan sebuah hidayah. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semoga hari ini kita tetap bahagia dan terus berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.